Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Baik para siswa kelas 10, kita alhamdulillah bertemu lagi di pembelajaran PAI masih dengan bab yang sama, yaitu menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, marilah kita buka pembelajaran ini dengan tadarus bersama ya. Mari kita mulai. Para siswa kelas 10, marilah kita buka surat Al-Ahzab ayat 23 dan 24. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila liyajziya Allahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim inna Allaha kana ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Baik para siswa kelas 10, alhamdulillah kita sudah membaca Al-Quran. Nah, kali ini kita langsung masuk ke materi ya. Kemarin kita sudah Bapak sudah memberikan tugas untuk beberapa pertanyaan. Nah, insya Allah di video ini Bapak akan menjelaskan mengenai 5 pertanyaan tersebut, tapi nanti di akhir. Nah, Bapak akan awali dengan pengertian jujur ya. Jadi begini, jujur itu berasal dari kata bahasa Arab as-sidqu, yang berarti benar. Nah, jadi secara otomatis orang jujur itu pasti benar. Maksudnya apa? Orang jujur itu perkataannya benar, dia berkata dengan benar, perilakunya benar, gitu. Sikapnya benar. Jadi orang yang jujur dia akan berusaha untuk mengatakan apa adanya, tidak bohong, apalagi dusta. Jadi dia akan bertanggung jawab dengan apa yang dia sampaikan, gitu. Kemudian jujur juga bisa dikatakan bahwa keselarasan atau kesamaan antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Jadi kesamaan atau ucapan dan perbuatan. Lalu bentuk-bentuk kejujuran. Yang pertama adalah jujur dalam perkataan. Jadi hadisnya ayatul munafiqina thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Jika dia berkata, dia berbohong. Jika dia berjanji, dia ingkar. Jika dia diberikan amanah, dia khianat. Nah, orang jujur itu dia tidak akan bohong. Sebaliknya, jika dia bohong, maka dia orang munafik. Yang kedua adalah kejujuran dalam bermuamalah atau dalam pergaulan. Orang yang jujur dia pasti dapat dipercaya oleh orang lain. Sebaliknya, orang yang tidak jujur dia pasti sangat sukar untuk percaya. Orang lain untuk percaya pada dia sangat sulit. Begitu. Karena kejujuran itu sangat mahal.
Jadi jika orang tersebut bermuamalah, bergaul dengan orang lain, pasti dia tidak akan pernah menipu, dia tidak akan pernah berbuat curang, dia tidak akan pernah mengurangi takaran dan timbangan. Nanti hasilnya orang akan percaya sama dia, dan pasti orang tersebut akan banyak teman dan sahabat serta kolega. Nah, itu akan menguntungkan dia. Lalu selanjutnya ada kejujuran dalam penampilan. Nah, biasanya orang yang jujur itu dilihatkan penampilannya dia sederhana. Tidak intinya dia penampilannya sesuai dengan keadaan dia. Gitu. Tidak ria maupun tidak nifaq. Jadi, apa yang ada dalam hatinya dia timbulkan dalam penampilannya, begitu. Dia akan menolak apa yang tidak sesuai dengan batinnya atau dirinya. Nah, cerminan biasanya penampilan orang tersebut cerminan dari dalam dirinya, begitu. Jadi apa yang ditampilkan itulah apa yang ada dalam hatinya. Tentang keutamaan berperilaku jujur. Yang pertama adalah kejujuran merupakan salah satu tingkatan iman dan Islam seseorang. Nah, tahu kan iman itu apa? Iman adalah tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa iqrarun bil lisan, dan mengikrarkan dengan mulut, dengan lisan, wa amalun bil amal. Jadi melakukan dengan perbuatan. Iman seseorang itu pasti berbeda-beda. Untuk itu kejujuran di sini merupakan tingkatan dari iman seseorang. Orang yang memiliki kejujuran, dia pasti cenderung untuk selalu mentaati apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh agama. Keutamaan yang kedua adalah kejujuran akan menuntunmu pada kebaikan. Hadisnya, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan. Jadi sesungguhnya kejujuran itu akan menuntunmu pada kebaikan, dan kebaikan itu akan menuntunmu pada surga. Dan sesungguhnya jika orang berbuat kebaikan, maka orang tersebut akan menjadi orang yang dijujur, akan dicap orang yang jujur. Innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yaktibu hatta yuktabu indallahi kazzaban. Jadi sebaliknya, jika orang berbuat bohong, maka akan membimbingnya kepada keburukan, dan keburukan akan membimbing kepada neraka. Maka sesungguhnya jika seseorang melakukan kebohongan, maka akan dicap oleh Allah sebagai orang pembohong. Yang selanjutnya adalah kejujuran merupakan penyempurnaan iman seseorang. Misalkan kita diperintahkan untuk sholat, zakat, puasa, ibadah haji misalkan. Salah satu contoh diambil puasa. Orang berpuasa itu yang tahu dirinya dan Tuhannya. Tidak ada orang yang tahu bahwa dia puasa. Untuk itu, jika dalam keramaian maupun dalam sepi, dia akan tetap berusaha. Orang yang jujur akan tetap berpuasa. Begitupun dalam sholat-sholat yang lainnya. Sholat sunnah misalkan. Kejujuran ini juga harus disertai dengan rasa ikhlas. Nah, jika tidak disertai dengan ikhlas, maka termasuk orang yang ria. Lalu dalil tentang kejujuran itu sangat banyak. Salah satunya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Nah, itu dalam surat At-Taubah ayat 119. Artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, ayat di sini memerintahkan kepada orang yang beriman bahwasanya untuk bertakwa kepada Allah dan istiqomah, kemudian berkumpullah dengan orang-orang yang jujur. Karena apa? Karena jika kita berkumpul dengan orang-orang yang jujur, otomatis kita akan selalu senantiasa dalam kebaikan. Kita akan terus dalam lingkaran kebaikan karena orang-orang tersebut, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita jujur orangnya, dan kita akan terus termotivasi untuk lebih baik dan lebih baik. Sebaliknya, jika kita berkumpul dengan orang yang suka berbohong, yang suka memfitnah dan sebagainya, kita nanti akan tergerus dan ditakutkan akan
terjerumus dan melakukan perbuatan yang tidak diinginkan atau perbuatan buruk semacam membohong juga, menjadi memfitnah orang lain dan lain-lain. Na'udzubillah min dzalik. Para siswa kelas 10, berikut merupakan cara melatih perilaku jujur. Yang pertama, tanamkan niat yang kuat. Niat bahwasanya saya ingin menjadi orang yang jujur karena Allah. Gitu. Ingin menjadi orang yang jujur karena Allah. Selanjutnya kita harus melakukan kejujuran tersebut terus-menerus. Nah, selanjutnya ini yang paling menurut saya yang paling penting ialah kita harus memilih teman, memilih sahabat agar kita terbawa oleh mereka. Begitu. Karena lingkungan akan mempengaruhi kita, perilaku kita, pergaulan kita. Oleh karena itu, pilihlah orang-orang yang memang orang tersebut jujur dalam perkataan dan perbuatannya, agar kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, yang terakhir adalah senantiasa terus berlatih untuk selalu jujur kepada yang pertama pada diri sendiri, terus kemudian kepada yang di sekitar kita, keluarga kita seperti orang tua, adik kakak, nenek, kakek dan lain-lain. Terus kalau misalnya di sekolah kepada teman, guru dan di lingkungannya. Kemudian kalau di masyarakat kepada tetangga, kepada masyarakat sekitar dan lain-lain, untuk selalu berkata jujur, berperilaku jujur, berpenampilan jujur apa adanya, ya. Begitu. Itu diterapkan, insya Allah kita akan terus istiqomah dalam berbuat, menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu saja dari saya. Selanjutnya ialah saya akan menjawab, membahas tentang pertanyaan 5 pertanyaan yang kemarin saya ajukan. Nah, yang pertama kan, kenapa ditanya seberapa sering kalian meninggalkan sholat? Nah, karena itu merupakan kunci dari kejujuran kalian. Nah, pertama-tama kita harus sadar dulu tentang berapa sering sih kita meninggalkan sholat. Nah, terus kemudian alasannya kenapa, terus kemudian kapan terakhirnya. Nah, kita belajar untuk mengingat-ingat tentang sholat tersebut, karena sholat adalah amal yang pertama kali dihisab di akhirat nanti. Juga sholat merupakan tiangnya agama. Jadi orang dilihat dari perilaku, orang akan dilihat dari sholatnya. Jika sholatnya baik, maka perilakunya insya Allah baik. Begitupun jika sholatnya buruk, perilakunya akan seperti itu. Ya, begitu. Karena sholat ini merupakan dasar bagi setiap Muslim. Nah, oleh karena itu, para siswa kelas 10, marilah kita senantiasa terus menjaga sholat kita, apalagi di usia-usia kalian, di usia-usia remaja menginjak dewasa. Di sana lagi mencari jati diri, banyak pergaulan yang mungkin dirasa tidak baik. Oleh karena itu, jaga diri kalian dan juga jaga sholat kalian, ya. Belajar terus istiqomah, tidak meninggalkan sholat. Nah, itu. Terus yang terakhir saya ingin menjawabnya, jika kalian sadar bahwa kalian tidak meninggalkan sholat, terus selalu ingin apa yang akan dilakukan. Nah, pertama, betul ada banyak beristighfar, bertobat dan tidak akan mengulanginya lagi. Terus kemudian yang paling penting adalah mengqadha sholat. Nah, ini ada studi kasus, banyak kasus-kasusnya. Salah satunya contohnya yang unik, misalkan ketika seseorang kesiangan bangun tidur sampai jam 9 atau jam 10 atau jam 8. Nah, ketika itu pula dia harus langsung sholat, ambil wudhu, sholat subuh. Nah, kemudian digantinya di waktu zuhur, di qadha, begitu ya. Jadi nanti lain kali seperti itu. Nah, cara agar tidak berusaha untuk tidak kesiangan adalah malamnya untuk segera tidur, jangan tidur larut malam, begitu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Tugasnya ada tugas, ya. Pertama, merangkum seperti kemarin. Bedanya di sini ditulis tangan minimal 1 halaman, tidak apa-apa. Terus yang kedua adalah
wawancara, ya. Wawancara seperti yang dilakukan seperti yang tertera di petunjuk di atas. Jadi wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat atau orang tua tentang perilaku jujur ini. Oke, nanti dikumpulkan langsung ke Bapak di file Word laporannya ya. Terima kasih. Itu saja dari Bapak. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.